Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Namun, sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan ya, kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti langsung join menggunakan link yang ada di deskripsi, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana. Jika teman-teman ingin join ke premium, boleh langsung menghubungi saya ya untuk info selanjutnya. Kemudian jika ingin bergabung menjadi pelanggan di YouTube, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana, dan teman-teman akan mendapatkan benefit-benefit yang ada di sini. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti langsung ditanyakan ke saya melalui Telegram ya. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari Cuan ya. Untuk Cuan boleh kita lihat di sini dia sudah mencapai area supply-nya 9.900 sampai 10.050, dan boleh kita lihat setelah dicapainya area supply ini dia menandakan rejection ya. Jadi boleh kita lihat reject di hari Kamis dan di hari Jumat juga reject di sini, yang berarti area supply pada Cuan sangat kuat. Jadi ada potensi pada Cuan akan turun lagi ya ke beberapa support di sini. Saya buat dulu satu di 9175, kemudian satu lagi di sini 8625. Oke, jadi untuk Cuan berpotensi turun dulu ya, karena memang menandakan rejection di area supply-nya. Jika kita cek dari broker summary dari Cuan, kita cek di sini, oke, masih ada akumulasi ya, terlihat di sini. Nah, terlihatnya kalau di tanggal 30 di hari Jumat masih ada akum yang cukup besar dari BB. Jika kita lihat dari hari Kamis, oke, ada jualan yang cukup besar memang ya dari DX di sini, 119 miliar, lalu yang beli AK dan YU masing-masing 60-an miliar. Jadi memang ada jualan yang cukup besar di hari Kamis di sini, sehingga dia bergerak turun dan membuat jarum di atas. Jadi untuk Cuan, kita cek dulu ya 1 minggu terakhir. Oke, terlihat DX yang jualan dan yang beli AK dan YU. Jadi ada potensi pada Cuan akan koreksi dulu ya, atau minimal bisa naik lagi spike ke atas satu di sini, lalu turun kembali ke area supportnya di sini. Oke, jadi untuk Cuan jika belum mampu break area supply 9.900 sampai 10.050, maka dia akan turun dulu. Tetapi jika bisa di breakout, dia akan naik ke area 10.500 sampai 10.800. Kan tetapi jika kita lihat dari candlenya di sini, dia akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi pantau saja area supply-nya pada saham Cuan. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA, oke, terlihatnya di sini berhasil mantul di area demand-nya. Boleh kita lihat di sini berhasil mantul di area demand dan bergerak naik kembali ya. Untuk TPIA ini sedikit berbanding terbalik ya dari misal Cuan, Brand, seperti itu ya. Di saat yang lainnya naik, dia turun, tetapi di saat yang lainnya mulai ada rejection, dia malah naik di hari Jumat di sini. Jadi untuk TPIA ada potensi dia lanjut bergerak naik ya, karena di hari Jumat kemarin cukup bagus pergerakannya di sini, dia mampu naik 6,12% dan juga full candle di sini tidak menyisakan di atas, yang berarti dia close sama dengan close sama dengan high-nya di sini. Jadi untuk TPIA ada potensi lanjut bergerak naik, bisa sampai pertama resisten di sini 10.150, lalu 10.425, dan di sini 10.625. Jadi untuk TPIA ada potensi naik ke 3 resisten ini. Oke. Jika kita lihat dari broker summary-nya, oke, 1 minggu terakhir memang masih akumulasi ya dari RX. Boleh kita lihat RX yang akum yang cukup besar di sini 112 miliar, sedangkan CCAKYU buangannya cukup besar juga di sini ya. Akumulasi dari YP dan KZ tidak terlalu besar, jadi terlihat kalau top satunya akumulasi sedangkan top yang lainnya tidak akumulasi. Secara 1 hari terakhir tanggal 30,
Oke, terlihat kalau ternyata RX masuk di hari Jumat ya, di akun di sini 114 miliar, 1 minggu terakhir 112 miliar. Jadi dia masuk paling banyak di hari Jumat, dan boleh kita lihat memang spike volumenya terlihat di sini ya. Dan boleh kita lihat di respon juga, harga naik 6%-an. Jadi masih ada potensi pada TPIA lanjut bergerak naik, apalagi RX-nya masih akum. Oke, jadi boleh pantau untuk TPIA. Untuk sekarang tidak menarik ya jika ingin masuk karena berada di area tengah. Dan di sini juga boleh kita lihat dia gap up ternyata ya. Jadi ada potensi di hari Senin nanti akan turun dulu. Biasanya pergerakan seperti ini akan turun dulu, lalu naik kembali nantinya. Oke, jadi boleh pantau area demand-nya yang ini ya, 9.200 sampai 9.350. Jika belum break area demand, maka TPI akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Tapi jika breakdown demand, maka dia akan turun ke demand selanjutnya. Saya buatkan demand yang baru ya di sini. Demand-nya di sini. Oke, jadi pantau saja area demand ini pada TPI ya. Jika demand 9.200 sampai 9.350 di breakdown, dia akan turun ke demand selanjutnya, tetapi jika belum, dia akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area targetnya di sini. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat di sini sesuai analisa kita ya. Kalau Antam akan lebih cenderung untuk bergerak turun setelah dia mencapai area supply-nya, dan boleh kita lihat dia turun ke area demand. Dan analisa kita sebelumnya dia akan naik lagi setelah mencapai demand. Ya, di sini belum ada tanda-tanda untuk bergerak naik ya, tapi kita pantau lagi apakah Antam mampu reject di area demand-nya atau tidak nantinya. Nah, maka dari itu untuk Antam pantau area demand-nya ya. Demand 1375 sampai 1405. Jika area demand-nya di breakdown, maka dia akan turun ke demand selanjutnya di bawah, yang paling bawah di sini. Tetapi jika menandakan rejection atau sideways dulu, sideways di sini dan menandakan rejection, maka aman akan naik lagi ke area supply-nya. Jika kita lihat dari broker summary-nya, oke, terlihat 1 minggu terakhir ada buangan yang cukup besar ya di sini dari KZ, dari asing, KZ, ZP, dan AK, dan yang beli MG, TP, dan PD. Jika kita lihat hariannya, terlihat ya, memang buangan yang paling besar terjadi di hari Jumat. KZ buangan 231 miliar, dan yang beli dari MG 85 miliar. Jadi terlihat di sini ada big distribusi pada Antam. Jadi ada potensi memang Antam akan melanjutkan turunnya, tapi kita pantau saja area demand. Jika ada rejection di area demand, maka Antam masih potensi naik, tetapi jika demand di breakdown, dia akan turun ke area demand selanjutnya di 1265 sampai 1285. Jadi untuk Antam pantau satu demand yang di tengah-tengah ini, pantau demand ini. Jika di break, jika ada posisi, layback keluar dari Antam, tetapi jika belum, maka layback wait and see dulu pada saham Antam karena ada distribusi yang cukup besar di hari Jumat kemarin. Oke, jadi boleh pantau area demand-nya pada saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat di sini dia sempat break area supply ya, tapi ternyata di hari berikutnya dia break di hari Jumat tanggal 23, di Seninnya mulai ada rejection, dan di Selasa turun lagi yang menandakan kalau dia membuat false breakout di area supply-nya. Jadi untuk Pegas boleh kita lihat di sini dia turun lagi ke area demand, dan trading plan di 2 minggu yang lalu sudah hit di sini. Jadi yang ikut trading plan pada Pegas tentunya sudah profit berapa persennya nih? 0,65%. Jadi ada potensi Pegas akan lanjut bergerak naik ya, karena memang pergerakannya masih dalam keadaan sideways. Jadi boleh pantau satu area demand pada Pegas, yaitu di 1505 sampai 1530. Jika kita lihat dari broker summary-nya, oke, terlihat ada distribusi di hari Jumat di sini, tapi tidak terlalu besar. Boleh kita lihat YP masih akum, NI jualan, CC akumnya cukup kecil, dan BK buangannya cukup besar ya di sini.
Jika kita lihat 1 minggu terakhir, oke, terlihat ya kalau BKCC ternyata jualan, ZPAK broker-broker yang cukup besar jualan, sedangkan yang akum dari broker retail ya, NI, YPDH, XL, XCPD, dan yang lainnya. Jadi memang ada potensi Pegas akan melanjutkan turunnya. Jadi untuk Pegas wajib pantau ya area demand 1505 sampai 1530 yang di sini. Jika demand di breakdown, maka wajib keluar dari Pegas. Tetapi jika demand belum di breakdown, maka dia akan naik lagi karena pergerakannya lebih cenderung sideways di sini ya. Boleh kita lihat naik turun, setelah mencapai supply dia turun, dan setelah mencapai demand dia bergerak naik kembali. Jadi ada potensi atau masih ada potensi pada Pegas akan naik lagi ke area supply-nya di 1635 sampai 1650 yang ini. Oke, jadi untuk Pegas pantau area demand. Jika demand di breakdown dia akan turun ke support di sini 1415, tetapi jika demand belum di breakdown dia akan naik ke area supply-nya di sini 1635 sampai 1650. Nah, maka dari itu pantau area yang penting pada Pegas yaitu di 1505 sampai 1530. Saya perlu perhatikan seperti yang tadi, karena ada distribusi yang cukup besar awal 1 minggu terakhir pada Pegas, maka dia akan lebih cenderung untuk bergerak turun atau minimal dia akan sideways dulu di area demand sebelum dia menentukan arah selanjutnya. Jika ada akumulasi pada saat sideways, maka dia akan naik, tetapi jika masih ada distribusi, dia akan lebih cenderung untuk melanjutkan penurunannya. Oke, jadi boleh pantau area demand-nya pada saham Pegas. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.